Pasca banjir, kawasan Bumi Ayu masih terendam. Penanganan sampah kota jika TPA Suwung ditutup 1 Maret. Perakiraan cuaca Bali dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Permana Dewi, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Kamis 26 Februari 2026 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, terlebih dahulu tim redaksi akan hadirkan rangkuman berita episode sebelumnya dalam kilas peristiwa Rabu berikut ini. Hujan yang mengguyur wilayah Bali membuat kawasan Jalan Dewi Sri Kuta Badung lumpuh total. Genangan air mencapai selutut orang dewasa. Warga dan pegawai toko pun berupaya menyelamatkan sejumlah barang dan peralatan yang masih bisa diselamatkan. Banjir juga melanda kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Selasa pagi. Warga, karyawan hotel, dan wisatawan asing terjebak banjir. Personel SAR Satbrimob Polda Bali pun bergerak cepat melakukan evakuasi di 2 titik lokasi terdampak. Belum genap sepekan bertahan di atas Rp100.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Badung Denpasar kini turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Penurunan ini terjadi di pekan pertama bulan puasa, seiring menurunnya daya beli masyarakat dan kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Iwayan Swastika memberikan apresiasi tinggi atas 1 tahun kepemimpinan Bupati I Gusti Putu Parwata dan Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa. Legislatif menilai 2 pemimpin bumi lahar ini telah berhasil meletakkan fondasi pembangunan yang kuat, terutama dalam tata kelola birokrasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Bali dilanda banjir. Di Kabupaten Badung, sejumlah wisatawan dievakuasi dengan perahu karet serta fasilitas umum ditutup. Sejumlah warga dan wisatawan asing dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas TNI di Jalan Kunti, Badung, Bali. Perahu karet digunakan karena akses jalan masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Selain menutup akses jalan yang dipenuhi art shop, banjir juga merendam pasar di Banjar Padang Sumbu, perbatasan Denpasar dan Badung. Salah seorang pedagang bilang air mulai naik sejak Selasa dini hari dan terus meninggi hingga pinggang orang dewasa. Sampai Selasa siang, areal pasar juga masih terendam setinggi 50 cm. Akibatnya, sebagian besar pedagang memilih menutup toko dan lapak mereka. Dari jam 2:30, hujannya sudah 2 hari, 2 malam. Biasanya kalau nggak banjir ya nyaman-nyaman aja. Kalau banjir gini nggak bisa jualan. Bingung nyari makan. Arsop banyak. Semuanya tutup kalau udah banjir tutup. Setiap hujan banjir nih. Niki paling parah niki. Sudah ketiga kalinya sampun niki. Tapi yang paling parah niki. Kalau yang dulu-dulu paling ya selutut. Sekarang udah segini sepinggang. Ini udah agak surut sedikit. Sebelumnya, hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah di Bali sejak 3 hari lalu dengan intensitas sedang dan deras. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali.
Arus lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di Simpang Dewa Ruci, tersendat akibat genangan air yang mencapai ketinggian hampir 30 cm. Petugas kepolisian dari Polresta Denpasar turun langsung mengatur arus kendaraan untuk mengurai kemacetan. Genangan air yang nampak menutup badan Jalan Bypass Ngurah Rai menuju arah Denpasar atau tepatnya di selatan Simpang Dewa Ruci. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 mati dan arus lalu lintas tersendat. Personel Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar tampak bersiaga sejak pagi untuk melakukan pengaturan dan memastikan arus kendaraan tetap berjalan normal. Iya, jadi memang kita ketahui bersama udah beberapa hari yang lalu kan hujan terus-menerus ya, sehingga terjadi genangan di beberapa ruas jalan. Tadi pagi di Jalan Bypass ini, depan Praja Raksaka itu air juga meluap, ya, sehingga kendaraan yang akan melintasi baik dari timur ke barat maupun sebaliknya itu terhambat. Kita tadi melakukan upaya rekayasa lalu lintas di Sanggaran. Sanggaran itu simpang Sanggaran masuk tol itu. Kita buka tutup maupun pengalihan arus ke kendaraan yang mau ke arah underpass Dewa Ruci ini kita arahkan ke tol. Itu yang pertama dulu. Baru tadi pagi sekitar pukul jam 12-an lah itu 12 kurang 15 lah itu dua lajur ya, dua arah yang berlawanan bisa normal kembali ya. Kemudian di sini juga kita lihat di turn Gerahadi juga ada genangan air ya, ini dampaknya akan nanti sampai dengan Bundaran Tahura. Anggota sudah standby juga di Tahura, antisipasinya kepadatannya sampai dengan Bundaran Tahura sehingga keluar masuk ke bandara itu terganggu. Ada media sosial, ada pemberitaan. Nah ini penting banget untuk teman-teman baca, melihat. Kami juga dari Satlantas Polresta Denpasar menginformasikan perkembangan situasi. Sekiranya bisa stay at home aja dulu, atau enggak menghindari ruas-ruas jalan yang tergenang air. Kita juga di sini komunikasi juga sama PU ya, PJN 2, antisipasi kendala-kendala lainnya. Petugas juga terus mengimbau pengendara agar berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang tergenang air, mengurangi kecepatan, dan menjaga jarak aman. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Hujan deras tanpa henti yang mengguyur Bali di akhir Februari ini memicu banjir di sejumlah titik, termasuk merendam area BIMC Hospital di Kuta pada Selasa dini hari. Air sempat masuk ke ruang UGD dan memaksa sejumlah pasien dievakuasi sebelum petugas melakukan penanganan darurat untuk menyurutkan genangan. Hujan dengan intensitas sangat tinggi yang turun tanpa henti di akhir Februari menjadikan periode ini sebagai puncak musim hujan di Provinsi Bali. Derasnya curah hujan memicu banjir di sejumlah titik, termasuk merendam area rumah sakit BIMC di Kuta pada Selasa dini hari. Air mulai naik sekitar pukul 2 pagi dan masuk ke ruang UGD, area front office, serta tempat parkir rumah sakit. Genangan juga terlihat di Jalan Bypass Ngurah Rai di depan rumah sakit dengan ketinggian mencapai betis orang dewasa. Akibat kondisi ini, kurang dari 10 pasien dievakuasi ke lantai atas untuk menjaga keselamatan. Beruntung tidak ada peralatan medis yang rusak akibat terendam air. Banjir diduga berasal dari luapan air di kawasan Jalan Geria Anyar di bagian belakang rumah sakit. Debit hujan yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas drainase yang sempit, ditambah adanya penyumbatan di beberapa titik. Sementara itu, tim BPBD Provinsi Bali turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan asesmen. Kami tadi pagi mendapat laporan di antara beberapa daerah yang tergenang. Dari BMC melaporkan airnya sempat masuk ke dalam IGD ya. Jadi ada sekitar setinggi mungkin 20-30 cm masuk ke dalam ruangan IGD dan mengganggu proses layanan kepada pasien yang sedang ada di IGD. Jadi kami respon ke sana untuk melihat situasi, kemudian hal darurat yang bisa dilakukan tadi adalah memompa air. Permasalahan yang kita lihat di lapangan adalah masalah
drainase juga ya, drainase terutama dari belakang rumah sakit itu masuk ke dalam area BMC, kemudian sampai ke depan jalannya, kemudian di seberang jalan itu kan bypass ya, jadi di seberang juga belum lancar drainase. Sebagai langkah penanganan darurat, genangan di Jalan Geria Anyar dipompa menggunakan 2 mesin dan dialirkan ke Sungai Taman Pancing dengan bantuan Badan Wilayah Sungai Bali. Putu Farah, Kompas TV, Badung, Bali. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Bali di akhir Februari 2026 ini menyebabkan sejumlah titik di kawasan Legian terendam banjir, dengan Jalan Dewi Sri sempat tercatat sebagai lokasi terparah. Setelah sempat mencapai sepinggang orang dewasa dan memicu evakuasi warga dan wisatawan, pada Selasa sore genangan air berangsur surut dan tersisa sebatas mata kaki. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Bali sejak akhir Februari 2026 memicu banjir di sejumlah wilayah. Februari yang masih menjadi puncak musim hujan di Provinsi Bali membuat sejumlah titik di kabupaten kota terendam banjir. Di kawasan Legian terdapat 4 titik yang sempat terendam banjir, yaitu Jalan Kunti, Jalan Dewi Sri, Jalan Campuhan, dan Jalan Wanasegara. Banjir terparah terjadi di Jalan Dewi Sri. Air mulai naik sejak Selasa dini hari dan mencapai sepinggang orang dewasa. Ketinggian air bertahan dari Selasa pagi hingga sekitar pukul 3 sore. Akibatnya, warga termasuk sejumlah wisatawan mancanegara sempat dievakuasi menggunakan perahu karet untuk keluar dari lokasi terendam. Memasuki petang, genangan berangsur surut dan kini tersisa sebatas mata kaki. Sudah lihat di belakang bahwa air sudah mengalami penurunan intensitasnya, jadi sudah lumayan agak surut dari yang awalnya tadi hampir sepinggang, sekarang sudah sampai di hanya sebatas kaki saja, mata kaki saja. Jadi mudah-mudahan kondisi ini nanti bisa selanjutnya tambah surut di beberapa areal titik-titik yang tadinya mengalami intensitas air ataupun juga banjir yang lumayan tinggi. Jadi seperti di Pandawa, Campuan, Dewi Sri 4, Dewi Sri 2, kemudian di Sri Rama, kemudian di Dewi Rate, Sri Krishna, kemudian Prajanata. Jadi mudah-mudahan kondisi ini nanti selama beberapa jam nanti ke depan mudah-mudahan betul-betul bisa surut di titik-titik banjir tadi yang sudah sempat kita lakukan evakuasi. Jadi tentunya kita berharap juga pada hari ini maupun juga besok tingkat intensitas hujan itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meski telah berangsur surut, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada Selasa malam masih ditutup. Pengendara termasuk wisatawan yang hendak menuju kawasan Kuta terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif. Pihak kelurahan mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat potensi hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Putu Farah, Komang Suarbawa, Kompas TV, Badung, Bali. Sementara itu, pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin pagi, beberapa wilayah di Bali terendam banjir. Di Sanur, Denpasar, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu masih terendam air setinggi lutut orang dewasa pada Rabu pagi. Saudara, beginilah suasana di Jalan Bumi Ayu di Kota Denpasar, tepatnya di kawasan pariwisata Sanur, pasca banjir yang menerjang Bali pada Selasa kemarin yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi yang ada di Provinsi Bali ini. Dan saat ini saya akan melihatkan kepada saudara visual daripada kondisi villa maupun rumah warga di kawasan Bumi Ayu ini. Dan saat ini saya ditarik oleh petugas dari Damkar Kota Denpasar untuk menuju atau meninjau beberapa titik lokasi terparah di kawasan Bumi Ayu ini. Jadi ketinggian air masih diperkirakan kurang lebih selutut orang dewasa, bahkan ada yang sepinggang dan sedada orang dewasa di beberapa titik di kawasan Bumi Ayu ini. Dan seperti yang saudara lihat, rumah-rumah warga sudah mulai kosong dan telah dievakuasi oleh petugas BPBD maupun Damkar dari Kota Denpasar sendiri sejak kemarin. Rumah-rumah sudah mulai kosong.
Menurut infonya, kenapa daerah ini sering menjadi langganan banjir di setiap musim penghujan, dikarenakan daerah ini memang saluran drainasenya itu tidak ada, dan mungkin karena tempatnya ini juga terlalu rendah dan debit air yang cukup tinggi terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan kawasan Bumi Ayu ini terendam air yang cukup tinggi, saudara. Dan diharapkan pula nantinya dari pihak PUPR membuatkan saluran drainase yang ada di kawasan Bumi Ayu ini yang nembus ke sungai maupun ke laut lepas, saudara. Penanganan sampah di Kota Denpasar jika TPA Suung ditutup 1 Maret. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Saudara, di tengah bulan puasa, makan bergizi gratis tetap dibagikan kepada para siswa dan guru. Di Gianyar, MBG dibedakan untuk siswa yang beragama Islam atau berpuasa dengan siswa yang non-Muslim. Pembagian makan bergizi gratis atau MBG tetap dilakukan oleh pemerintah di tengah bulan Ramadan. Di Kabupaten Gianyar, pembagian makan bergizi gratis ini dibagi menjadi 2 menu, yakni menu basah dan menu kering. Isian menunya pun berbeda. Menu basah dibagikan sama seperti hari biasanya yang dilengkapi dengan telur, daging, dan sayuran. Sementara menu kering diisi dengan roti, susu, kacang-kacangan, hingga buah. SPPG di Kabupaten Gianyar saat ini melayani 37.589 penerima manfaat makan bergizi gratis. Namun, jumlah tersebut belum bisa mengisi kebutuhan seluruh sekolah. Pihak SPPG menyebut saat ini tengah melakukan pembangunan SPPG di beberapa titik yang kekurangan. Kalau untuk di Kabupaten Gianyar, MBG di bulan Ramadan masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh PGN, di mana anak-anak yang mayoritas artinya penerima manfaatnya itu non-muslim itu seperti biasa dijadwalkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama kesepakatan dengan sekolah-sekolah. Kemudian anak-anak yang muslim itu tetap juga mendapatkan paket bundling sehat namanya, itu paketan yang diserahkan ke siswa itu untuk berbuka puasa, di mana paketnya tersebut bisa dibawa pulang. Siswa hingga guru mengaku dengan adanya perbedaan menu di bulan Ramadan, menu kering biasanya dimakan oleh siswa ataupun guru yang beragama Islam saat berbuka puasa. Mengingat menu yang disajikan berupa roti dan makanan tidak mudah basi. Dapat cuma menunya berbeda. MBG-nya kering seperti roti, susu dan buah-buahan lainnya. Pakai untuk berbuka puasa. Tentu tidak, karena saya sudah terbiasa. Kebetulan saya sudah dari kecil juga di Bali, jadi beradaptasinya itu sudah dari lama juga. Enak banget. Terus hari ini menunya ada telur, buncis, sama tahu. Tahunya itu enak banget. Jauh ini sih masih, yang kemarin juga masih. Misalnya hari ini dapat menunya telur, tapi yang alergi itu nggak dapat. Kar dengan ayam, dan semacamnya. Dapat MBG kering. Ya, biasanya kan dapatnya nasi kan, basah ya. Sekarang dapatnya yang kering. Kalau melihat bentukannya kuat harusnya ya, karena isinya roti, kacang, sama buah. Mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi lah dari kualitas gitu. Porsi mungkin sayur-sayuran juga, kan anak-anak butuh sayuran yang lebih banyak. Karena saya di sini juga udah 5 tahun. Sebelumnya juga udah sering lah berinteraksi sama teman-teman yang beda agama, jadi udah biasa aja sih. Diharapkan dengan pembagian makan bergizi gratis ini, kebutuhan gizi para siswa bisa terpenuhi. Dengan tambahan menu lainnya, seperti memperbanyak sayuran untuk kebutuhan serat. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali.
Sementara itu, menu makan bergizi gratis atau MBG dibagikan kepada warga dan relawan saat proses evakuasi banjir di Kuta, Badung, Bali. Menu yang merupakan jatah siswa SMK Negeri 7 Denpasar ini dialihkan agar tidak terbuang karena kegiatan belajar dilakukan secara daring akibat hujan deras. Di tengah proses evakuasi banjir di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung, Selasa siang, SPPG Dapur Polresta Denpasar membagikan menu makan bergizi gratis kepada warga dan relawan terdampak. Ratusan bungkus MBG dengan menu mie Jawa, ayam kecap, tahu, dan kurma habis dibagikan. Menu tersebut sebelumnya merupakan jatah siswa SMK Negeri 7 Denpasar. Kepala SPPG Polresta Denpasar, Rohmat Meikal, menjelaskan pembagian dilakukan agar makanan tidak mubazir dan dapat dimanfaatkan oleh warga serta relawan yang sedang melakukan evakuasi. Pak, kenapa harus dibagikan di sini, Pak? Karena sekolah-sekolah yang kita salurkan MBG pada saat ini dia tidak mendatangkan siswanya ke sekolah karena cuaca kurang baik di Bali, sekolah banjir, jadi pembelajaran dilakukan secara daring. Sehingga MBG yang telah kita sajikan, kita buat pada hari ini jam 2 pagi, itu tidak bisa kita salurkan ke sekolah. Jadi kita berikan ke masyarakat yang terdampak banjir di wilayah sekitar SPBG kita, Pak. Kita di sini ada sekitar 150 bungkus, Pak, dari siswa SMK 7 Denpasar. Yang menunya tadi kita ada mie Jawa, ayam kecap, tahu goreng, pakcoy garlic, dan kurma. Siapa aja, termasuk masyarakat yang terdampak, Pak, di belakang. Kita salurkan agar tidak mubazir. Hingga Selasa siang, proses evakuasi masih berlangsung. Ketinggian air di sejumlah titik Jalan Dewi Sri masih mencapai pinggang orang dewasa dan belum menunjukkan tanda surut. Bantuan perahu karet terus didatangkan untuk menyelamatkan wisatawan, warga, serta penghuni kos yang masih terjebak di dalam genangan. Komang Suarbawa, Kompas TV, Badung, Bali. Informasi lainnya, Saudara, menjelang penutupan TPA Suwung 1 Maret 2026, pemerintah Kota Denpasar mengadakan pertemuan dengan pihak swakelola sampah untuk memaksimalkan pengolahan sampah dari hulu. Pertemuan ini untuk menyamakan visi dalam pengelolaan sampah sebelum dikirim ke tempat pengolahan akhir. Di hadapan swakelola sampah, perbekal, lurah, kepala dusun, dan kelian adat di Kota Denpasar, Rabu sore Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bilang langkah yang disiapkan Pemkot Denpasar dalam pengelolaan sampah yakni penguatan peran TPS 3R milik pemerintah dan kolaborasi dengan pihak swasta. Selain TPS 3R, langkah inovasi yang telah diambil pemerintah Kota Denpasar adalah menyiapkan mesin pengolah sampah dengan kapasitas 500 ton per hari secara bertahap. Selain itu, Pemkot Denpasar juga telah menyiapkan tong dan bag komposter untuk skala rumah tangga, serta memanfaatkan teknologi tebe modern untuk mempercepat proses dekomposisi sampah. Kita ingin menyamakan visi dulu dalam rangka bagaimana kita ingin memaksimalkan penyelesaian sampah itu di hulu sebelum kita buang ke TPA. Jadi kita biar bisa menghitung kira-kira berapa volume sampah, karena harapan kita dengan pembagian bag komposter, tebe modern, dan juga teman-teman swakelola sudah ada yang dijadikan pakan ternak, plastik juga ada dijual, kan kita akan tetap yang ada ke TPA. Salah satu desa yang telah membantu mengurangi jumlah sampah masuk ke TPA Suwung yakni Desa Tegal Kerta. Perbekal Putu Trisna Jaya bilang dengan memiliki 8 swakelola sampah yang ada di masing-masing dusun, serta memiliki rumah singgah organik, desanya mampu mengolah 2,5 ton sampah setiap harinya. Selain mewajibkan warganya untuk memilah sampah dari rumah, Desa Tegal Kerta juga membangun tebe modern 225 unit, tong komposter 330 unit, dan 2.600 bag komposter yang disebarkan kepada pelanggan swakelola sampah di wilayah desanya. Kami sudah melakukan hal-hal, salah satunya adalah membangun tebe modern sebanyak 225 unit, tong komposter,
sebanyak 330 unit, dan tahun ini kami menganggarkan lagi 2.600 komposter bag sesuai dengan jumlah pelanggan swakelola sampah kami. Hingga saat ini, realisasi pengolahan sampah di Kota Denpasar telah mencapai 182 ton per hari dari total produksi sampah Kota Denpasar yang mencapai 1.000 ton per hari. Selanjutnya, hasil rapat koordinasi dengan swakelola sampah berbasis data dan progres pengurangan sampah Kota Denpasar ini akan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Bali sebagai bahan evaluasi kebijakan selanjutnya dalam penutupan TPA Suung. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Waspada potensi hujan lebat 3 hari ke depan hingga dampaknya. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, Jalan Bypass Ngurah Rai di sebelah selatan Patung Dewa Ruci tergenang air akibat hujan deras. Selengkapnya kami hadirkan laporan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Kadek Santosa. Sana di Jalan Bypass Ngurah Rai menuju ke arah Denpasar, tepatnya di selatan Simpang Dewa Ruci, nampak ada genangan air dengan ketinggian hampir sekitar 30 cm. Dan sejumlah kendaraan yang mencoba untuk melintasi daripada genangan air ini juga ada yang mati, yang mogok dan tidak bisa dikendarai. Seperti yang terlihat, sejumlah petugas kepolisian juga terus melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan dan juga untuk mengurai padatnya kendaraan yang melintas di jalan ini. Masyarakat tentunya diimbau untuk tetap waspada dan juga berhati-hati ketika melintas di area ataupun jalan yang tergenang air. Dan kami akan terus memantau terkait dengan perkembangan daripada penanganan genangan air di sini, di mana tadi sudah ada dari pihak PUPR yang sudah melakukan pembersihan saluran-saluran air di sepanjang gorong-gorong di jalan ini, sehingga harapannya air ini bisa segera mengalir ke drainase yang ada di sini sehingga genangan ini bisa segera surut. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di sebelah selatan Patung Dewa Ruci. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Bali dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat beberapa hari terakhir. Bagaimana perakiraan cuaca Bali? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Kadek Santosa bersama perakirawan cuaca BMKG Wilayah 3 Denpasar. Saudara, beberapa hari terakhir di Provinsi Bali, hampir seluruh wilayah mengalami hujan ringan hingga intensitas yang cukup tinggi. Lalu apa yang menyebabkan hujan begitu deras terjadi dan bagaimana prediksi daripada cuaca di Bali dalam beberapa hari ke depan? Saat ini saya sudah bersama Putu Agus Tedi sebagai prakirawan cuaca BMKG Wilayah 3 Denpasar. Kita langsung saja tanya untuk cuaca di Bali saat ini, beberapa hari terakhir ini hampir seharian hujan. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya baik, jadi berdasarkan dari pengamatan cuaca yang dilakukan di BMKG, memang teramati dalam beberapa hari kemarin, terutama untuk hari kemarin itu terlihat telah terjadi hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali, terutama di Denpasar dan sekitarnya, di mana kejadian hujan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, di bulan Februari ini secara klimatologis untuk wilayah Bali itu masih
memasuki musim penghujan, di mana memang biasanya di saat musim penghujan curah hujan akan cenderung lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua juga ada fenomena yang dinamakan MGO, di mana pada saat ini MGO berada di fase 2, yaitu berada di Indian Ocean yang secara spasial juga terpantau aktif di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah Bali, di mana fenomena ini juga meningkatkan potensi hujan di wilayah Bali. Kemudian juga adanya faktor konvergensi atau belokan angin yang terjadi juga di sekitar wilayah Bali yang mendukung peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, kondisi cuaca seperti saat ini, hujan dengan intensitas rendah hingga lebat seperti itu terjadi di Bali ini dalam beberapa hari ke depan masih akan terjadi? Ya baik, jadi berdasarkan dari prediksi yang kami buat di BMKG, untuk potensi beberapa hari ke depan, terutama untuk 3 hari ke depan, itu masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali. Dan untuk perkembangannya sendiri akan kami update setiap hari. Adakah wilayah yang menjadi zona-zona yang perlu diwaspadai terkait dengan cuaca saat ini di Bali? Ya baik, jadi secara umum di wilayah Bali potensi hujan sendiri sebenarnya masih berpotensi hujan. Namun untuk wilayah yang kemungkinan potensi hujannya paling tinggi khususnya dalam 3 hari ke depan itu paling besar terjadi di Bali bagian tengah dan juga di Bali bagian selatan. Nah, kemudian apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat jika terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi ini? Ya baik, jadi untuk himbauan kepada masyarakat dari BMKG yaitu diharapkan kepada masyarakat agar masih mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim khususnya dalam 3 hari ke depan, di mana dari potensi cuaca ekstrim ini bisa menyebabkan dampak-dampak bencana hidrometeorologi seperti potensi genangan air dan juga angin kencang yang bisa menyebabkan pohon tumbang. Dan perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat terkait dengan gelombang laut, saat ini juga di perairan sekitar Bali sendiri masih berpotensi ketinggian gelombang mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan, di mana juga di sekitar perairan masih berpotensi terjadi angin kencang. Dan yang terakhir, agar selalu mengupdate informasi cuaca dan juga peringatan dini di BMKG. Terima kasih Putu Agustedi atas informasinya. Dan tentunya ini bisa menjadi informasi untuk kedepannya masyarakat Bali harus tetap waspada karena potensi hujan ataupun cuaca seperti saat ini masih akan terjadi dalam waktu beberapa hari ke depan. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, setelah jeda berikut kami akan hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah di Kompas Pagi. Tak ada pembangunan venue baru untuk PON 2028. Cabang olahraga berkuda equestrian siap dipertandingkan di Jakarta. NTB dan NTT akan menjadi tuan rumah PON 2028. Namun, tanpa adanya pembangunan venue baru, praktis sejumlah cabang olahraga harus dipertandingkan di lokasi lain. Tidak dijadikan ini sebagai sebuah kendala, Konfederasi Berkuda Indonesia atau Pordasi menyambut baik wacana penggunaan provinsi penyangga. Dalam audiensi dengan KONI Pusat Selasa siang di Jakarta, Pordasi satu suara untuk sukseskan PON 2028. Cabur equestrian yang merupakan cabur olimpiade dipastikan akan dipertandingkan di luar NTB NTT. Rencananya, Jakarta akan jadi lokasi digelarnya pertandingan dengan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas sebagai pusatnya. Sebagaimana diketahui, venue ini telah berstandar internasional dan pernah digunakan pada Asian Games 2018. Ketua Umum Pordasi Equestrian Dewi Larasati bilang,
pihaknya akan segera berkoordinasi untuk memastikan kesiapan JIEPP kepada pihak pengelola untuk digunakan pada PON 2028. Sebelum digunakan untuk PON 2028, venue ini diharapkan juga bisa dipakai pada ajang PON berkuda yang akan jadi babak kualifikasi PON. Sebenarnya karena Pulau Mas itu dulu dipakai oleh Asian Games, jadi semua arenanya dan groundnya itu sudah sesuai dengan persyaratan equestrian internasional ya. Tapi saya tetap akan melakukan kunjungan kerja kepada NTT dan NTB dan bicara dengan gubernur dan KONI di sana juga. Karena bagaimanapun juga Jakarta cuma ketempatan, bukan pelaksana ya, ketempatan saja gitu. Drama 6 gol tersaji di Stadion Sultan Agung. PSIM Yogyakarta gagalkan kemenangan Bali United dengan skor 3-3. Tak pernah menang di 4 laga terakhir, kedua tim sejatinya saling mengincar poin penuh. Sang tamu Bali United mampu 2 gol di paruh pertama. Masing-masing time Popel di menit 34 dan tim Reservoir di masa injuri babak pertama. Memasuki interval kedua, Serdadu Tridatu kembali memperlebar jarak jadi 3-0 melalui sepakan Irfan Jaya di menit 55. Tak mau dibuat malu di rumah sendiri, Laskar Mataram mampu tipiskan jarak lewat sepakan Savio Seva di menit 65. Petaka Bali United terjadi sejak menit 77. Ferrari Silva diganjar kartu merah akibat tackle kerasnya. Bertubi-tubi menggempur, PSIM yang unggul jumlah pemain berhasil membuyarkan kemenangan Serdadu Tridatu melalui gol bunuh diri Ricky Fajrin di menit 88 dan Franco Ramos di menit 91. Skor imbang 3-3 membuat PSIM menempati posisi 7 dengan 33 poin. Dan Bali United di tangga 11 mengoleksi 29 poin. Tradisi Musabadimal, informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Kamis. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Bali dilanda banjir. Di Kabupaten Badung, sejumlah wisatawan dievakuasi dengan perahu karet serta fasilitas umum ditutup. Arus lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di Simpang Dewa Ruci, tersendat akibat genangan air yang mencapai ketinggian hampir 30 cm. Petugas kepolisian dari Polresta Denpasar turun langsung mengatur arus kendaraan untuk mengurai kemacetan. Hujan deras tanpa henti yang mengguyur Bali di akhir Februari memicu banjir di sejumlah titik, termasuk merendam area BIMC Hospital di Kuta pada Selasa dini hari. Air sempat masuk ke ruang UGD dan memaksa sejumlah pasien dievakuasi sebelum petugas melakukan penanganan darurat untuk menyurutkan genangan. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Bali di akhir Februari 2026 menyebabkan sejumlah titik di kawasan Legian terendam banjir, dengan Jalan Dewi Sri sempat tercatat sebagai lokasi terparah. Setelah sempat mencapai sepinggang orang dewasa dan memicu evakuasi warga serta wisatawan, pada Selasa sore genangan air berangsur surut dan tersisa sebatas mata kaki. Pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin pagi, beberapa wilayah di Bali terendam banjir. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu masih terendam air setinggi lutut orang dewasa pada Rabu pagi. Di tengah bulan puasa, MBG tetap dibagikan kepada para siswa dan guru. Di Kabupaten Gianyar, menu MBG dibedakan menjadi 2, untuk siswa yang beragama Islam dengan siswa yang non-Muslim.
Menu makan bergizi gratis atau MBG dibagikan kepada warga dan relawan saat proses evakuasi banjir di Kuta Badung. Menu yang merupakan jatah siswa SMK Negeri 7 Denpasar ini dialihkan agar tidak terbuang karena kegiatan belajar dilakukan secara daring akibat hujan deras. Menjelang penutupan TPA Suwung 1 Maret 2026, pemerintah Kota Denpasar mengadakan pertemuan dengan pihak swakelola sampah untuk memaksimalkan pengolahan sampah dari hulu. Pertemuan ini untuk menyamakan visi dalam pengelolaan sampah sebelum dikirim ke tempat pengolahan akhir. Tak ada pembangunan venue baru untuk PON 2028, cabang olahraga berkuda equestrian siap dipertandingkan di Jakarta. Drama 6 gol tersaji di Stadion Sultan Agung. PSIM Yogyakarta gagalkan kemenangan Bali United dengan skor 3-3. Tim Liputan Kompas TV Bali. Saudara, ratusan warga Desa Adat Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali memadati pura dalam desa setempat untuk menggelar tradisi Ngusabe Dimel atau Usabe Dodol. Ritual yang digelar setiap 1 tahun sekali ini merupakan ungkapan syukur warga atas hasil panen yang melimpah, sekaligus harapan agar pertanian di masa mendatang tetap subur. Sejak pagi hari, masyarakat Desa Adat Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, berdatangan ke pura dalam desa setempat dengan membawa berbagai hasil bumi. Ritual yang digelar setiap 1 tahun sekali yang jatuh pada Sasih Kesange ini dikenal dengan nama Ngusabe Dimel atau Usabe Dodol. Dalam tradisi ini, warga membawa sesajen yang terbuat dari hasil bumi untuk didoakan bersama sebagai simbol keberhasilan para petani dalam mengelola lahan pertanian mereka. Selain mendoakan hasil pertanian, tradisi Ngusabe Dimel ini juga mempersembahkan 37 buntilan atau sosot yang merupakan bentuk ucapan terima kasih warga kepada Sang Pencipta atas keberhasilan yang telah diraih. Pemangku pura dalam Desa Adat Selat bilang tradisi Ngusabe Dimel atau Usabe Dodol rutin digelar setiap 1 tahun sekali, yang merupakan makna kesuburan dan simbol bentuk syukur warga kepada Sang Pencipta atas hasil pertanian yang melimpah. Dalam tradisi ini, warga menggelar sembahyang 4 tahap dari dini hari hingga malam. Dodol yang dilaksanakan setiap tahun sekali merupakan upacara yang rutin dilaksanakan oleh Desa Adat Selat. Nah, khusus daripada upacara Usabe Dimel atau Usabe Dodol tiada lain adalah satu ada disebut makna kesuburan. Nah, di mana masyarakat kita pada zaman dulu mayoritas bergerak dalam sektor pertanian. Otomatis aci-aci atau perkara yang dibuat oleh masyarakat kita terkait dengan kemakmuran sawah tersebut. Kemudian makna-makna yang lain misalkan makna integritas. Makna integritas sosial yang terjadi adalah bentuk terjadinya interaksi. Interaksi masyarakat di sini dalam bentuk kerjasama. Misalkan mereka memiliki sosok atau sesangi dalam bentuk buntilan, dalam skop yang kecil adalah keluarga, mereka ikut membantu, saling bergotong royong, saling belajar, dan lain sebagainya. Kemudian makna-makna yang lainnya adalah makna tentang sebagai bentuk ucapan terima kasih bahwa alam semesta di sini sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk-bentuk upacara persembahan khususnya hasil-hasil pertanian. Dengan digelarnya tradisi Ngusabe Dimel ini, warga berharap dan percaya bahwa di masa panen mendatang, hasil pertanian maupun kebun mereka akan jauh lebih melimpah dibandingkan tahun sebelumnya. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Sampai jumpa di Kompas Pagi esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om.